Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM A321220006. Di sini saya akan membacakan resume kriminologi. Nomor 1. Dalam teori Strain-Merton, manakah dari 5 adaptasi terhadap tekanan yang paling sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Jawabannya, dalam teori Strain mengidentifikasikan 5 bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial. Tetapi dalam konteks kejahatan remaja, adaptasi yang paling sering adalah inovasi. Inovasi terjadi ketika seseorang menerima tujuan sosial, misalnya kekayaan, status, atau kesuksesan, tetapi menggunakan cara ilegal untuk mencapainya. Remaja yang mengalami keterbatasan ekonomi, pendidikan, atau akses terhadap peluang legal sering kali memiliki jalan pintas seperti pencurian, perampokan, dan kejahatan narkoba. Nomor 2. Apakah PSK termaksud kejahatan? Jawabannya, perempuan PSK tidak secara langsung dikategorikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi aktivitas prostitusi dianggap melanggar norma hukum dan sosial di Indonesia. Hukum lebih menargetkan mucikari, germo, atau pihak yang mengeksploitasi PSK berdasarkan pasal 296 dan 506 KUHP. Nomor 3. Mengapa pada umur remaja tingkat kejahatan meningkat? Jawabannya, pada usia remaja tingkat kejahatan meningkat karena beberapa faktor utama, yaitu kurangnya kontrol diri dan emosi, yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi, dan yang terakhir, kurangnya pengawasan orang tua. Nomor 4. Dalam kasus di mana wanita menjadi pelaku kejahatan, sejauh mana pengalaman trauma masa lalu mempengaruhi tindak kriminal mereka, dan bagaimana pendekatan rehabilitasi yang dapat diterapkan? Jawabannya, trauma masa lalu memiliki dampak besar terhadap kriminalitas wanita, mempengaruhi kondisi mental, keputusan hidup, dan keterlibatan mereka dalam kejahatan. Oleh karena itu, rehabilitas bagi wanita pelaku kriminal harus mencakup pendekatan psikologi, sosial, hukum, dan ekonomi, dengan tujuan utama membantu mereka pulih dari trauma dan mendapatkan kesempatan yang lebih baik di masyarakat. Selanjutnya, nomor 5. Sejauh mana kebijakan pemidanaan berbeda antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kejahatan berdasarkan umur? Jawabannya, kebijakan pemidanaan di Indonesia berbeda antara remaja dan orang dewasa. Remaja mendapatkan pemidanaan alternatif seperti pembinaan, pengawasan, atau rehabilitas, sedangkan orang dewasa lebih sering mendapatkan hukuman penjara. Perbedaan ini bertujuan untuk merehabilitasi remaja dan mengurangi kemungkinan mereka melakukan kejahatan lagi. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan ini juga dapat mempengaruhi kepastian dan tingkat kejahatan berdasarkan umur. Selanjutnya, nomor terakhir, nomor 6. Apa yang menyebabkan perempuan dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis? Jawabannya, perempuan dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis karena struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Pandangan budaya dan agama sering memperkuat peran tradisional perempuan sebagai pengasuh dan laki-laki sebagai pemimpin. Selain itu, akses perempuan terhadap pendidikan dan ekonomi yang terbatas membuat mereka semakin tergantung pada laki-laki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.